Gimana ya rasanya kalau lagi khusyuk beribadah, tiba-tiba ada musuh yang menyerang? Masalahnya bukan cuma mengacaukan ibadah aja, tapi sampai menembaki orang yang tak bersalah. Yuk langsung aja kita bahas di hashtag Bacain Berita Buat Kamu episode 15, di penjara di masjid sendiri. Kejadian ini nih menimpa saudara-saudara kita di Palestina baru-baru ini. Pada Rabu 5 April 2023 kemarin, masyarakat Palestina yang sedang beribadah diserang oleh aparat Israel. Aparat Israel beralasan terpaksa masuk ke dalam masjid untuk mengusir penghasut dan provokator warga yang tengah berada di dalam masjid, serta membarikade diri mereka dengan petasan, tongkat, hingga batu. Polisi menduga para pemuda ini tengah bersiap untuk menyerang warga Yahudi yang akan berkunjung ke tembok ratapan pada malam perayaan Paskah pada Kamis malam. Rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan polisi Israel memukuli warga Palestina dengan petungan dan popor senapan. Kantor berita resmi Palestina Wafa melaporkan puluhan jemaah yang sedang sholat mengalami luka-luka akibat penggerebekan itu. Juga terdapat 350 orang warga Palestina yang ditahan akibat serangan tersebut. Teriakan warga, termasuk kaum perempuan yang tengah berada di dalam masjid, tidak diindahkan oleh aparat keamanan Israel. Bahkan, tangan warga Palestina diikat sambil dibaringkan agar mereka tidak bisa bergerak. Tentu saja hal ini membuat kaum muslimin marah dan mengutuk tindakan biadab tersebut. Sekretaris Jenderal PLO atau Organisasi Pembebasan Palestina, Hussein Al-Sheikh, turut mengecam tindakan itu dan mendorong dunia internasional untuk bertindak. Beliau berkata, penyerangan Masjidil Aqsa oleh aparat keamanan Israel menyerang para jemaah dengan tingkat brutalitas seperti itu membutuhkan tindakan segera dari dunia Arab dan internasional. Menempatkan keselamatan jemaah dan perlindungan tempat-tempat suci lebih dahulu. Begitulah cuitannya di Twitter. Namun, cuitan dan kemarahan kaum muslimin saja sepertinya tidak dapat menyelesaikan konflik berdarah yang sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Karena musuh mereka saat ini bukanlah musuh biasa. Siapa mereka? Pada awalnya, Israel adalah sebutan untuk Nabi Yakub karena beliau suka berjalan di malam hari, maka beliau disebut Israel atau orang yang berjalan di malam hari. Sehingga anak keturunan beliau disebut sebagai Bani Israel. Dalam sejarahnya, Bani Israel atau yang kemudian hari disebut sebagai Yahudi ini sempat berdiaspora karena diusir oleh kerajaan Babilonia dan kerajaan Romawi. Yahudi menyebar ke berbagai negeri, salah satunya ke benua Eropa. Namun tak jarang mereka mendapatkan perlakuan antisemitisme di sana. Antisemitisme merupakan sikap permusuhan terhadap kaum Yahudi, baik dalam tindakan penganiayaan maupun penyiksaan. Orang Kristen percaya bahwa orang Yahudilah yang seharusnya bertanggung jawab atas kematian Yesus. Mereka juga percaya bahwa Yahudi menggunakan darah anak-anak Kristen untuk melakukan keperluan ritualnya. Selain itu, ada kekhawatiran bangsa Eropa bahwa Yahudi akan menguasai tanah mereka karena Yahudi yang cakap berbisnis dan mendominasi sektor strategis. Sikap ini membangkitkan ide Zionisme pada bangsa Yahudi. Kata Zion berasal dari bahasa Ibrani yang berarti karang, merujuk pada bangunan Haikal Sulaiman di Yerusalem. Sedangkan Zionisme berarti gerakan pulangnya diaspora Yahudi dengan Palestina sebagai tanah airnya. Gerakan ini awalnya tak mendapatkan dukungan, akan tetapi setelah disponsori oleh Roth Amsel Rothschild, seorang bankir kaya raya, Theodor Herzl berhasil menyelenggarakan Kongres Zionis pertama di Swiss pada tahun 1897 Masehi. Berkat Rothschild ini jugalah Zionis akhirnya mendapatkan tempat di Palestina lewat keputusan Deklarasi Balfour pada 1917. Deklarasi ini juga menjadi unsur pokok di dalam penyusunan Memorandum Penyerahan Mandat atas Palestina kepada Inggris, suatu dokumen yang merupakan cikal bakal dari teritori Israel. Juga konflik Israel-Palestina yang berlarut panjang hingga hari ini. Negara Israel yang kini berdiri di atas tanah Palestina merupakan hasil kerjasama antara Inggris, Amerika, dan juga PBB. Hal ini karena mereka ingin mengusir Yahudi dari negara mereka dengan membantunya merebut tanah Zion. Mereka juga ingin menyuntikkan racun kepada umat Islam dengan pendirian negara sekuler Israel di tengah negara-negara Arab. Karenanya, Israel tidak bisa diusir jika hanya dengan kecaman dan amarah. Mereka hanya bisa diusir dengan kekuatan tentara kaum muslimin yang bersatu untuk melawan, sebagaimana langkah yang diambil Salahuddin Al-Ayyubi saat membebaskan Palestina dari kaum salib, agar tak terjadi lagi fenomena di penjara di masjid sendiri. Wallahu a'lam.